Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Komala, NIM 191FK03059 dari kelas B tingkat 2 S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pertolongan persalinan normal. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, pertama-tama kita akan melakukan pengkajian data pasien terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita mencuci tangan pada air yang mengalir, yaitu dengan menggunakan cara 6 langkah. Lalu setelah itu kita ke pasien. Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, celemek, Google, dan handscoon DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. 1 ampul oksitosin, spet 3 cc, larutan klorin 0,5%, stetoskop Leinec, 2 kain bersih dan 1 handuk, tas steril, penjepit tali pusat, tempat plasenta, hecting set, 1 set yang terdiri dari bengkok, bak instrumen, setengah koker, isiotomi, klem, pinset chirurgis, pinset anatomis, gunting tali pusat, mematahkan ampul oksitosin, membuka bungkus spit lalu memasukkan ke dalam bak instrumen, membuka sarung tangan steril dan kasa lalu meletakkan di meja steril. Memakai celemek plastik, tutup kepala, Google, gaun. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Vita Bu. Iya, nanti saya akan melakukan pertolongan persalinan pada Ibu ya Bu. Nah Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Sri? Iya betul ya Bu. Baik, Ibu bagaimana sekarang perasaannya? Apakah sudah mulai terasa mulas? Baik Ibu. Nah, jadi pertama-tama kita akan menyiapkan, kita patahkan dulu si ampul oksitosinnya, lalu kemudian kita akan membuka bungkus puit. Akan membuka handscoon steril, lalu kemudian kita akan melakukan pemasangan APD ya. Kita pakai apron. Nah, lalu kemudian setelah itu kita pakai masker. Kemudian pakai topi jika ada. Ini ceritanya sudah pakai. Lalu kemudian kita akan mencuci tangan pada air yang mengalir sebanyak 6 langkah. Nah, lalu kemudian setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan saja untuk melakukan pemeriksaan dalam. Handscoon steril. Setelah itu kita mengambil spuit. Nah, spuitnya ini kita isi dengan oksitosin. Buka, lalu kita isi dengan oksitosin. Lalu kita masukkan dulu ke dalam bak instrumen.
Nah, baik, selanjutnya kita akan memastikan pembukaan serviksnya telah lengkap apa belum. Pertama-tama kita akan membersihkan bagian pulpa dan perineumnya dengan menggunakan kapas basah atau kapas steril. Ibu mohon maaf. Nah, setelah itu kita buang ke bengkok, lalu kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu nanti kita pastikan pembukaannya sudah lengkap dan selaput si ketubannya itu sudah pecah atau belum. Ibu mohon maaf ya, bisa tarik nafas, Bu? Ya. Nah, setelah itu kita akan mencelupkan kita akan mencelupkan sarung tangan ini ke dalam larutan klorin. Yang larutan klorin ya 0,5%. Lalu kemudian kita akan buka, masukkan si handscoon-nya ke dalam larutan klorin. Nah, kemudian kita akan melakukan cuci tangan lagi 6 langkah ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan DJJ ini menggunakan stetoskop Lineage. Ini yang sudah dimodifikasi ya. Kita dengarkan. Nah, DJJ-nya itu dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian setelah itu kita memberitahukan si ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan si janinnya juga membaik. Keadaan janinnya juga baik. Nah, baik Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Jadi Ibu boleh Ibu boleh mengejan jika ada kontraksi ya Bu. Nah, kemudian Ibu bisa menarik nafas dalam lalu keluarkan lewat mulut. Baik, kalau begitu. Nah, setelah itu kita juga meminta bantuan kepada keluarga untuk menemani. Selanjutnya kita akan meletakkan handuk pada perut si ibu. Kita meletakkan handuk pada perut si ibu buat nanti bayinya ya. Nah, kemudian setelah itu kita letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong si ibu. Ibu mohon maaf ya. Kemudian kita akan memakai sarung tangan steril. Nah, kemudian setelah kepala bayi ini keluar, kita menyeka mulut dan juga hidung bayi dengan kaca steril. Lalu kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher bayi. Kita seka mulut dan hidungnya. Nah, setelah bayinya keluar, lalu kita akan meletakkannya pada handuk yang ada pada perut si ibu. Lalu kita akan mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka. Sebentar. Kita akan mengeringkan tubuh si bayi mulai dari muka, kemudian ke kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan ya. Nah, setelah itu kita akan mengganti handuk dengan kain kering. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan suntikan oksitosin
Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosinnya supaya kontraksi uterus ibu itu membaik. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mulai ya, Bu. Kita suntikan oksitosin ini pada bagian 1/3 paha atas di bagian distal lateral. Kita suntikan. Nah, sebelumnya kita lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosinnya. Lalu suntikannya kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita akan memotong plasenta bayi. Pertama-tama kita menjepit tali pusatnya. Tali pusat bayi itu dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kita klem. Lalu kita akan mendorong si isi tali pusatnya ini ke arah distal ibu. Kita dorong, kemudian kita jepit kembali tali pusatnya itu pada 2 cm distal dari klem 1. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Kita gunting ya. Lalu kita akan mengikat tali pusat ini dengan umbilical cord. Nah, setelah itu kita akan melepaskan klem dan memasukkannya ke dalam larutan klorin. Nah, kemudian setelah itu kita akan meletakkan bayi berada di antara payudara ibu. Nah, selanjutnya ibu mohon maaf ya. Nah, kemudian kita menyelimuti ibu dengan kain hangat dan memasang topi pada si bayi. Pada tali pusat yaitu yang berjarak, lalu kemudian kita akan memindahkan klem pada tali pusat yaitu berjarak 5 cm dari vulva. Nah, lalu kemudian kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut si ibu. Kita akan memindahkan klem pada tali pusat yang berjarak 5 cm. Nah, lalu setelah itu kita meletakkan satu tangan di atas kain pada perut si ibu, di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi fundus uterus. Lalu setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusatnya ke arah bawah secara hati-hati. Nah, kita meminta si ibu untuk menarik nafas. Ibu coba tarik nafas ya, Bu. Nah, kemudian setelah plasenta keluar, kita lakukan masase atau pemijatan pada fundus uteri untuk memastikan bahwa seluruhnya sudah keluar lengkap. Setelah itu kita akan memasukkan pada kantong plastik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi. Ibu mohon maaf ya. Kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Kita akan melakukan penimbangan terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya setelah melakukan penimbangan, kita akan melakukan pengukuran. Ya.
Kemudian selanjutnya kita akan memberikan obat tetes mata dan juga vitamin K1 sebesar 1 gram. Kita teteskan obat tetes mata terlebih dahulu ya. Ade mohon maaf. Iya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada tanda-tanda bahaya pada bayi atau tidak. Nah, jam pemberian K1 selanjutnya kita akan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B. Kemudian selesai. Hati-hati ketika si tali pusatnya itu jangan sampai tertutup. Setelah bayinya rapi, kita kasih ke ibunya. Kemudian kita membuka handscoon dan mencuci tangan. Alhamdulillah ya Ibu, tindakannya sudah selesai, persalinan normalnya tadi alhamdulillah lancar ya Bu. Bayinya sudah keluar dengan jenis kelamin perempuan. Nah Ibu, baik nanti jika terjadi apa-apa atau Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa tekan bel yang berada dekat bed. Kalau tidak, keluarganya bisa ke ruangan perawat ya Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.